Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya belum semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Para alim, para pengurus masjid, alikmah yang kemuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, calon ahlul jannah semuanya. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Semoga dalam hidup ini kita mujur, beruntung bertemu dengan hamba-hamba Allah yang telah sampai dekat dengan Allah. Karena para jamaah yang mulia, di dalam syarah kitab Iqadul Himam, Imam Ibn Arundi beliau mengatakan, inna lillahi rijalan man nadhar ilaihim sa'ida sa'adatan la yasqa ba'daha abadan wahum ahlus sirri wal hali. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki tokoh-tokoh manusia-manusia yang memiliki keutamaan dan kebesaran. Man nadhara ilaihim sa'ida sa'adatan la yasqa ba'daha abadan. Barang siapa orang yang pernah memandang kepada beliau-beliau itu, maka ia akan beruntung, dia akan bahagia, dia akan mujur yang tidak akan celaka sesudahnya selama-lamanya. Wahum ahlus sirri wal hal. Beliau-beliau itu adalah orang-orang yang telah menjadi ahlus sirri wal hal, telah menjadi ahli dalam mendapatkan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala dan hal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti inilah yang dalam hidupnya kemudian bisa berbagi tanpa takut kehabisan. Maka kajian kita malam hari ini, para jamaah yang mulia, kalaupun kita mungkin belum sampai kepada derajat yang mau kita bahas ini, paling tidak dengan kita tahu, oh ada yang namanya orang-orang yang telah diberi Allah anugerah begitu besar, begitu tinggi, sehingga dalam hidup jangan sia-siakan kalau kumpul di satu majelis, amati baik-baik yang hadir. Siapa tahu kita beruntung ketemu, memandang orang-orang yang menjadi kekasih Allah ini, yang kita kalau memandang kepada beliau sa'ida sa'adatan la yasqa ba'da abadan. Makanya kalau kita buka juga di dalam kitab Nasul Ibad, dulu pernah terjadi ada seorang hamba Allah pada saat menunaikan ibadah haji di Mina atau di Musdalifah di dekat Masjid Khaif. Ini ada orang kok ngamatin semua jamaah haji itu. Setiap yang ketemu juga amatin gitu. Mungkin orang yang tidak ngerti risih, ini kenapa orang mandang-mandang semua orang yang ada di sini gitu. Ketika ditanya, kenapa kok setiap orang di sini diamati? Saya itu sedang mencari, karena ada hamba Allah yang kalau kita itu memandang beliau, ketemu beliau, akan menularkan keberuntungan
akan menularkan kepada kita kebahagiaan, keselamatan yang kita tak akan selaka sudahnya selama-lamanya. Para jamaah yang mulia, dalam hal ini Imam Muntailah mengatakan di halaman 27 kita bisa baca di bagian bawah itu, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Liyunfiq, hendaknya berinfak, hendaknya memberikan nafkah dzu sa'atin oleh orang yang memiliki keluasan atau yang memiliki kekayaan, min sa'atihi dari keluasannya atau dari kekayaannya, dzu sa'ah. Al-wasiluna itu adalah orang-orang yang sampai ilaihi kepada Allah. Wa man, dan orang kudira yang disempitkan atau dibatasi oleh man, waman, dan barang siapa orang kudira yang disempitkan atau dibatasi alaihi atas man rizku, oleh rizkinya man, as-sairuna itu orang-orang yang berjalan ilaihi kepada Allah. Para jamaah yang mulia, apa yang dimaksud dengan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi? Imam Asy-Syarqawi menerangkan isyaratun, maksudnya ini itu adalah isyarat ila halil wasilina, kepada keadaan orang-orang yang telah sampai ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang mulia, jangan sampai kita lupa, dulu sebetulnya sebelum kita lahir 4 bulan di perut ibu kita pernah janjian. Itu kalau kita ngaji kitab tauhid namanya yaumul ahdi wal mitsaq, hari perjanjian dan janji yang kokoh itu. Apa di antara janjinya? Kita ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu sekalian? Kita semua jawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi. Gitu. Jadi ketika kita masih di dalam rahim sudah berjanji bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi ahli ibadah di muka bumi ini. Tapi begitu lahir, takdirnya siapapun yang lahir, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan kamu sekalian, lahirkan kamu sekalian dari rahim-rahim ibu kamu sekalian, dari perut-perut ibumu sekalian, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Betul? Kayak tidak ada orang, betul? Ada yang lahir langsung profesor. Nah, disinilah makanya kalau kemudian kita tidak mau ngaji, ya kita tetap jadi tidak tahu gitu. Makanya dunia dengan segala rayuannya, tipu dayanya, kemudian bahaya-bahayanya, membuat banyak orang tidak sukses meraih kembali kemuliaannya. Walaqad karamna bani Adam, wa telah berfirman dan melakukan, sungguh kami telah berikan kemuliaan kepada manusia. Tapi banyak manusia dalam hidup malah kehilangan kehormatannya. Itu yang disebut oleh Luqmanul Hakim dalam nasihat kepada putranya. Beliau mengatakan, ya bunayya i'lam anna dunya bahrun amik, wahai putraku, ketahuilah sesungguhnya dunia itu adalah laksana samudra yang sangat dalam. Wa qad gharqa fiha nasun katsir, dan telah banyak manusia tenggelam di dalamnya. Oleh karena itulah
para jamaah yang mulia, jangan kita menjadi orang-orang yang tenggelam di dunia ini sehingga kita kehilangan kehormatan kita sebagai manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka caranya bagaimana? Caranya terus kita ngaji supaya bisa kembali mengerti dan kembali memperoleh kemuliaan kita. Sebagai yang dalam disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kamu sekalian adalah yang paling bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa inilah diantaranya orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fainau, maka sungguhnya mereka al-wasilun, lama harajuta telah keluar yang mereka al-wasilun min sidni rujatil aghyari, dari penjara melihat hal-hal selain Allah, ila fadha'i tauhidi, kepada luasnya tauhid, wa kamalil istibsari, dan sempurnanya pandangan, ittasaat maka luas masafatu nadrihim oleh jarak pandangannya al-wasilun, wa ufido dan dituangkan alaihim atas mereka al-wasilun ulumun oleh ilmu-ilmu, wa asrarun dan rahasia-rahasia ilahiyatun yang sifatnya ilahi. Wasaru maka jadi al-wasilun itu yamuduna, membentangkan atau menolong, ya al-wasilun al-ghairakan orang lain, wa yatasarrafuna dan bertindak, ya al-wasilun fi awalimihim di dalam alam-alam mereka al-batiniyati yang sifatnya batin, kaifa halnya bagaimana menghendaki ya beliau al-wasilun. Para jamaah yang mulia, ya memang mungkin kita yang orang-orang awam ini membaca yang seperti ini kurang begitu bisa menyelami, ya kita maklumilah. Kenapa? Karena memang ilmu-ilmu seperti ini nih, kalau istilahnya para ulama namanya ilmul adwaq gitu. Ilmu yang sifatnya rasa gitu. Ada kan ilmul auraq, ilmu yang sifatnya lembaran-lembaran buku, lembaran-lembaran kitab seperti yang kita sedang kaji melalui ilmu dirasah, melalui ilmu kajian-kajian ini. Itu namanya ilmul auraq, ilmu yang diperoleh melalui lembaran-lembaran buku dan kitab. Tapi beliau-beliau yang telah sampai kepada Allah, banyak justru yang didapatkan itu namanya ilmul adwaq, ilmu yang diperoleh melalui rasa, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah sampai di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti ini digambarkan oleh Imam Asy'arqawi menerangkan apa yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah, orang-orang yang telah keluar dari penjara melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang mulia, kita di akhir zaman ini kalau ndak mau ngaji model-model begini, Masya Allah, apa ndak sempit mandang kehidupan. Betul nggak kira-kira? Coba bayangkan, sekarang saja kita kadang-kadang mau punya tempat tinggal bingung mikirnya. Tanah makin mahal, betul. Harga-harga barang makin tidak terjangkau. Sekarang ini mulai bulan Juli mau beli bahan bakar saja ruwet. Masya Allah. Para jamaah yang mulia, bahkan menurut sebagian ahli ekonomi, generasi zaman ini itu generasi-generasi yang nggak bakalan punya rumah, gitu. Sampai dikatakan gitu. Karena harga yang begitu tinggi, jauh daripada pendapatan. Memang kalau kita memandang hidup dengan cara pandangan dohiriyah, duniawiyah, alangkah sempit hidup kita, alangkah suram masa depan kita. Sekarang saja kita udah dibikin bingung bagaimana nanti kita menghadapi
maksiat dan angkara murka di muka bumi sekarang ini aja, kadang sudah akal kita tuh tidak nyampe. Oh, karena kita ahli masjid ya luar biasa ya. Tapi coba kalau kita ini orang tukang jalan, ini malam mingguan begini nih, di tempat-tempat orang maksiat, boleh. La haula wala quwata illa billah. Orang jualan minuman keras saja biar laku sampai nyeret-nyeret Nabi Muhammad ya. Terus kemudian ada yang bertanya, memang kenapa Nabi nama Muhammad? Kenapa masalah? Kan Muhammad tidak hanya nama Nabi. Betul. Ada orang bilang gitu. Ini orang berani-berani banget ngomong. Ngajinya di mana udah berapa banyak? Apalagi baru masuk Islam itu pun tidak ngaji bener-bener. Ngaji dong. Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nama Muhammad itu tidak pernah jadi nama siapapun sebelumnya. Sebelum menjadi nama putranya Sayyid Abdullah, putranya Sayyidah Aminah, cucu daripada Abdul Muttalib, belum pernah ada sebelumnya. Nama yang pertama kali disematkan ke dalam nama seorang anak itulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama yang istimewa yang kemudian Allah takdirkan menjadi Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dan kalau kemudian ada orang yang punya nama Muhammad, itu namanya tafaulan. Itu karena mau mengambil nama agar yang diberi nama punya nasib sebaik beliau yang punya nama. Makanya kalau dulu zaman saya nyantri, guru kami Kiai Ulil Bisin menerangkan kalau punya anak laki-laki depannya jangan lupa kasih nama Muhammad atau Ahmad. Tinggal lanjutannya berapa huruf. Kalau ini Muhammad Sofar. Tapi kalau belakangnya tiga suku kata Ahmad Mustafa misalnya gitu. Kenapa Muhammad Ahmad? Tafaulan, mengambil nama daripada Nabi dengan harapan kita bisa punya nasib baik, punya akhlak yang baik seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun belum sampai ke sana, minimal diaku jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian ada orang mengatakan Muhammad itu kan bisa nama siapa saja, oh, belum tahu dia. Semua yang menggunakan nama Muhammad itu karena nisbat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomong-ngomong, ada ndak orang kafir pakai nama Muhammad? Para jamaah yang mulia, jadi sekarang saja kita menghadapi upaya-upaya penyesatan itu udah luar biasa. Dan Nabi telah memberikan kepada kita satu peringatannya bahwa akan datang fitnah-fitnah. Badiru bil a'mal, bersegera kamu sekalian melakukan amal-amal. Fitanan kaqitlil mudlim, karena akan ada fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbi rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Orang pagi-pagi masih beriman, sore telah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Sore masih beriman, pagi telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya jual agamanya demi mendapatkan harta benda dunia. Demi laku dagang sampai menjatuhkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekarang, bagaimana nanti? Sekarang orang bermesra-mesraan di depan umum sudah biasa. Bahkan sekarang orang bermesra-mesraan walaupun suami istri diposting di sosial media. Nanti menjelang kiamat orang akan berzina di jalanan, di pasar, di tempat-tempat umum. La haula wala quwata illa billah. Maka para jamaah yang mulia, kalau kita tidak mau ngaji,
kemudian membuka pandangan-pandangan di luar pandangan-pandangan hisiah duniawiyah atau pandangan-pandangan yang sekedar materi belaka, sempit sekali hidup kita. Maka orang-orang yang telah diberi Allah wusul sampai kepada Allah, khuruju min sijni ru'yatil aghyar, keluar dari penjara melihat hal-hal yang selain Allah, ila fadhi tauhid, kepada lapangnya tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, wa kamil istibsari, dan sempurnanya pandangan, wa ittasat masabatu nadrim, maka menjadi luaslah jarak pandangannya beliau-beliau itu. Dan orang-orang yang sudah sampai kepada derajat ini, wa ufidu alaihim ulumun wa asrarun ilahiyun, mudah dituangkan kepada beliau-beliau itu ilmu-ilmu dan rahasia-rahasia ilahi, fasaru yamuddunal ghaira, lalu jadilah beliau-beliau itu orang-orang yang membentangkan bantuan kepada orang lain, wa yatasarrafuna fi awalimil albatini kaifa sya'u, dan kemudian beliau mentasarrufkan atau bertindak, membagi dan sebagainya di dalam alam-alam beliau yang sifatnya batiniah, bagaimanapun yang beliau kehendaki. Para jamaah yang mulia, apa sih di antara hikmah atau faedahnya perlunya kita kumpul-kumpul dalam majelis seperti ini dimanapun adanya? Padahal kalau sekedar kita mau mencari ilmu, zaman sekarang gampang banget, betul? Bapak-bapak, ibu-ibu di rumah punya komputer, punya jaringan internet, kemudian buka Mbah Google, mau nanya apa, di situ ada jawabannya semua, betul? Tapi persoalannya bukan di sana sesungguhnya. Kalau sekedar tahu gampang, yang jadi masalah adalah adakah yang kita tahu itu menjadi hidayah dan taufik. Di sini pentingnya kita itu datang ke majelis-majelis, ke pondok-pondok, ke kediaman para guru, para masyayikh. Kenapa? Karena di antara beliau-beliau itu ada orang-orang yang telah wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami di Darul Ma'id sering menggambarkan begini, yang namanya ilmu dalam arti lafaz yang bisa dihafal itu seperti ini, neon-neon ini, seperti bola-bola atau bolam-bolam lampu listrik ini. Makin banyak kita itu punya lafaz ilmu, hafalan ilmu, berarti makin banyak kita punya neon ini atau bolam lampu ini. Tapi pertanyaannya, ada cahayanya tidak? Cahaya itu kalau ada aliran listrik, betul. Makanya kita pernah kan pengajian untuk libur dulu karena listriknya lagi putus. Tidak jamin orang hafal Quran langsung bercahaya, hafal hadis bercahaya, hafal kitab bercahaya. Sunnah harganya kurang apa dia? Hafal Quran, hafal hadis. Pernah belajar ke Mekah, namanya ganti menjadi Abdul Ghaffar. Tapi tidak ada cahaya, sampai mati tetap kafir. Jangankan mencahaya orang lain, mencahaya dirinya sendiri pun tak ada. Kenapa? Karena memang dari awal dia tidak ingin mendapatkannya, dia cuma ingin tahu untuk kemudian mencari kelemahan di mana ini, bagaimana caranya ini untuk mematahkan semangat juang umat Islam melawan Belanda. Para jamaah yang mulia, makanya kemudian kita perlu hadir dalam majelis di hadapan para masyayikh kita. Harapannya di antara beliau ada orang yang pernah usul kepada Allah, sudah usul kepada Allah, atau punya sambungan ilmu, sanad daripada ilmu dari guru-guru beliau,
terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu misalnya kalau di Jakarta ya, banyak para guru, para ustadz, para kiai dulu pernah ngaji, menjadi muridnya Muallim Syabir Jami, atau muridnya Ki Abdul Syafi'i, atau Guru Mansur, atau guru-guru yang lain yang banyak begitu, yang beliau-beliau itu punya lagi tuh jalur tuh nasab ilmunya ke Bungur, alim dan sebagainya, sampai kemudian kepada para wali songo, sampai kepada kemudian para sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Itu yang akan membedakan, yang akan membedakan perolehan daripada ilmunya itu di situ, dibanding orang yang sekedar ngutip-ngutip keterangan baik dalam buku, dalam kitab, apalagi data-data di dalam internet. Makanya bukan berarti itu tidak boleh, boleh. Kumpulkan itu lampunya, kumpulkan neonnya, terus kemudian kita cari dan kita dapatkan strumnya, supaya kemudian menjadi ilmu nafi. Itulah yang dimaksud sebagai ilmu yang manfaat. Misalnya Quran kemudian menjadi cahaya, kan karena itu, karena Qurannya tidak hanya diketahui tapi didapatkan juga nurnya. Nah, kita kan biasa doakan Allahumma arhamna bil Quran, semuanya Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, gitu kan. Ya Allah, jadikanlah, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana, ya Allah jadikan Quran bagi kami imaman, sebagai pemimpin, wa nuran, sebagai cahaya, wa hudan, sebagai petunjuk, ya, wa nuran hudan wa rahmah, dan sebagai rahmat. Dan itu semuanya hanya akan kita bisa dapatkan ketika Quran itu kita kaji, ya, kita hafalkan, kita cermati isinya bersama dengan guru-guru kita, masyayikh kita, yang kita harapkan beliau-beliau telah usul ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika kita ketemu beliau, kemudian memandang beliau, beliau bisa menularkan keberuntungan, menularkan apa? Sa'adah kepada siapapun yang kemudian mahabbah kepada beliau, sebagaimana yang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jamaah yang mulia, kalau orang seperti kita ini mau masuk surga ngandelin amal, kelihatannya lama banget tuh giliran masuknya. Betul? Nabi Adam sudah di surga, melakukan satu pelanggaran, dikeluarkan. Satu pelanggarannya, mendekati dan makan buah yang dilarang untuk mendekatinya. Wala taqrabah hadis syajarah, jangan kamu berdua dekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu akan menjadi bagian orang-orang zalim. Dibujuk, dirayu oleh iblis, akhirnya beliau mendekatinya, bahkan memakan buahnya. Kesalahan ini membuat beliau dikeluarkan dari surga. Ihbito, ya, turun kamu sekalian. Ba'dukum li ba'din adub, sebagian kamu akan jadi musuh bagi sebagian yang lain. Nah, kita ini masya Allah tiap hari ngumpulin dosa, pengen masuk surga. Kira-kira nyetel enggak itu? Hah? Nyetel enggak kira-kira? Kayaknya jauh. Cuman ada kabar berita gembira. Gimana? Dulu pernah ada seorang laki-laki sowan Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasul, kapan kiamat? Kemudian Rasul malah bertanya, wa ma'adata lisa'ah, apa yang kau telah siapkan menghadapi kiamat? Nanya-nanya kiamat, udah siap apa untuk kiamat? Kata laki-laki itu, hubba
hubballahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasul bersabda, fa innaka ma'amman ahbabta, sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau cinta. Oh, itu dia. Engkau bersama orang yang kau cinta, karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah berada dalam ridha Allah, cinta kepada Rasulullah bersama dengan Rasulullah. Rasulullah di surga, ya dia bareng di surga. Tidak dilihat amalnya, cintanya. Kalau benar-benar nih, bukan cinta palsu. Maka Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, kami ini wa ma farihna bil islami farahan ya syadidan, tidaklah kami ini gembira setelah mendapatkan iman Islam dengan kegembiraan yang begitu dahsyat, min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Nabi, fa innaka ma'amman ahbabta, sungguhnya engkau bersama dengan orang kau cinta. Itu sabda Nabi sangat menggembirakan Sayyidina Anas bin Malik. Gembiraannya itu dua: satu, dapat iman Islam; dua, mendengar Nabi bersabda, fa innaka ma'amman ahbabta. Maka Sayyidina Anas mengatakan, fa ana uhibbu Allah ta'ala wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar, maka aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Wa in lam a'mal bi amalihim, walaupun aku belum mampu beramal seperti amal beliau. Nah, ini para jamaah yang mulia, ada di antara hamba-hamba Allah yang telah musul sampai kepada Allah, ini kita jangan sia-siakan. Bab kalau kita mau masuk surga ngandelin amal, lama kelihatannya gilirannya. Tapi kalau kita mahabbah kepada beliau-beliau ini yang punya ilmu, bahkan sanadnya sampai kepada Rasulullah, harapannya kita cinta kepada orang yang cinta kepada yang cinta kepada Rasulullah, nyambung mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan kita semuanya? Waman kudiro, waman, dan orang kudiro yang dibatasi atau disempitkan alaihi atas man rizq, oleh rizkinya, as-sairuna, itu orang-orang yang berjalan ilai kepada Allah. Isyaratun, maksudnya isyarat, ila hali sairina, kepada keadaan orang-orang yang berjalan ilai kepada Allah. Kalimat waman kudur alai rizku asir ilaihi, ya kita semuanya memang sangat terbatas. Makanya kita ini ya, kalau memang tidak tahu benar-benar, mending tidak usah bicara. Ini sekarang zamannya zaman apa namanya, podcast ya, apa namanya itu, podcast, podcast, atau zaman apalah sosmed, orang semua pada berpendapat gitu loh. Dia yang paling baik itu berpendapat sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya. Contoh tadi, kenapa sih nama Muhammad dipermasalahkan? Bukankah Muhammad itu belum tentu nama Nabi? Nah, ini orang ngomong gaya begini kan sebenarnya ngomong tanpa ilmu, betul begitu? Lagi pula ya, kalau orang ngerti ilmu psikologi gitu, memangnya orang yang menyebut atau mencatut nama itu bukan punya maksud. Itu punya maksud. Ganti dong pertanyaannya. Kenapa mesti pakai nama Muhammad? Kenapa mesti pakai nama Maria? Kenapa Anda pakai nama yang lain? Ayo. Kan dibalik pertanyaannya. Kenapa mesti pakai nama itu? Sensitif itu urusan. Bagi orang Islam, nyawa taruhannya. Kalau kita buka dalam Al-Quran itu, kalau ada orang ya, cintanya kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada hartanya, kepada perdagangannya, kepada rumahnya, kepada seluruh isi dunia ini,
mengalahkan cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu, itu loh, tunggu. Itu kalau dalam tafsirnya itu fatarabbasu adalah tunggu ada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Makanya kita ini kan masuk kategori orang yang wa man qudira alaihi rizquhu, orang yang dibatasi atau diukur atau disempitkan rezekinya. Makanya ndak usah sok pinter komentar-komentar, apalagi dalam hal yang itu adalah menyangkut hal yang prinsip dalam agama. Seperti orang-orang yang sekarang muncul di media bikin heboh melulu. Maka dari itu disebut oleh Imam Syarqawi ay isyaratun ila halis sairina ilaihi. Maksudnya itu ada isyarat ila halis sairina, kepada keadaan orang-orang yang berjalan kepada Allah. Wahum, maka bermula mereka itu maqdurun alaihim, maqdurun orang-orang yang disempitkan atau yang dibatasi alaihim oleh mereka fi arzakil ulumi, dalam rezeki ilmu-ilmu, wal fuhumi, dan pemahaman-pemahaman, mahbusuna, orang-orang yang di penjara itu ditahan fi madhikil khayalati, di dalam sempitnya hayalan-hayalan, warusumi, dan gambar-gambar. Yumtikuna, menginfakkan yang mereka, mimma, dari segala sesuatu, ata yang berikan humakan mereka Allah min fadlihi, dari anugerah Allah, mina rizki, dari rizki al-muqaddari yang dibatasi, abdiki yang sempit, ala ghairim, atas orang lain. Wa yatasarrafuna, dan bertasarruf yang mereka as-sairun fi awalimihim, di dalam alam-alam mereka, ala qadri ma, atas kadar segala sesuatu, a'ta yang memberikan hum akan mereka Allah azza wa jalla, oleh Allah azza wa jalla. Maka dari itu para jamaah yang mulia, jadi intinya adalah ini bagian daripada hikmah di balik sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa orang yang dia itu mengenali dirinya, maka ya ia akan mengenali Tuhannya. Nah, kita mesti kenal ini. Kiranya kita ini apakah golongan yang disebut al-wasiluna ilaih, orang-orang yang telah sampai kepada Allah, ataukah kita ini as-sairuna ilaih, orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pengenalan diri itu kita bisa mengukur seberapa patutnya kita dalam berinfak, dalam arti di dalam berbagi mengenai masalah ilmu, bicara hal-hal yang memang menjadi bagian yang kita telah dapatkan, tidak usah masuk kepada wilayah yang kita belum menjangkaunya. Para jamaah yang mulia, di dalam keterangan lain yang disusun oleh Imam Ibnu Battal Ar-Rundi, kitab Syarah Al-Hikam yang lain yaitu Iqadul Himam, disebutkan kenapa orang-orang yang telah sampai kepada Allah itu bisa mendapatkan anugerah sedemikian luar biasanya. Amal wasiluna ilaihi fali anahum lama nafadat arwahum min dzikil aqwani ila qadi syuhudi wal iyani. Maksudnya lama arajat arwahum min alamil asbai ila alamil arwahi, atau min alamil mulki ila alamil malakuti, ittasat alaiha dairatu arzakil ulum. Maksudnya adalah orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu, tatkala ruh-ruh mereka telah naik dari alam jasad, alam badan, alam bumi ini sampai kepada alam arwah, atau dari alam mulk, alam yang ada di bumi, sampai kepada alam malakut yang ada di langit, maka ittasat alaiha dairatu arzakil ulum, maka luaslah atas beliau-beliau itu daerah ataupun wilayah rizki-rizki ilmunya,
wa futiyatlah maqazinul fuhumi, dan dibuka baginya simpanan-simpanan pemahaman. Fa'anfaqu min sati ginahum, lalu beliau-beliau itu akan menginfakkan dari keluasan kekayaan beliau, jawahirul ilmi al-maknunati, akan mutiara-mutiara ilmu yang tersembunyi, wa min mawazini kunuzihim, dan dari tempat-tempat penyimpanan perbenaran mereka, ya waqita sirri, akan yakut-yakut atau permata-permata rahasia al-masuni yang disimpan. Fatas'alahum midanul majali, maka menjadi luaslah bagi beliau-beliau itu medan daripada perjalanannya. Para jamaah yang mulia, ini yang kemudian disinggung dalam kalimat yang lain yang tadi sudah kita bacakan, innalillahi rijalan man nadri ilaihim saida sa'adatan la yasqa ba'da abadan hum alusiri wal hal. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba, tokoh-tokoh, rijal, kekasih-kekasih, yang siapapun orang memandang kepada beliau-beliau itu maka ia beruntung, ia akan saida sa'adatan, beruntung dengan keberuntungan yang tidak akan celaka sesudahnya selama-lamanya. Wa hum alusiri wal hal, beliau-beliau itu adalah ahli siri wal hal, ahli yang mendapatkan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala dan hal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah di Jakarta ini ada orangnya? Pasti ada. Kalau tidak ada, ya kita sudah anjur-anjuran. Namun di manakah orang-orang ini berada? Ini masuk di dalam rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu makalahnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, innallaha katama sittatan fi sittah, sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 di dalam 6. Di antara yang 6 itu adalah wa katama awliya'ahu bainan nas, wa katama awliya'ahu bainan nas. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan wali-walinya di antara manusia. Kalau di tengah-tengah kita tidak ada wali Allah, wah gawat, kita ini musibahnya tidak akan ada habis-habisnya. Ada hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, inni lahamu bi ahlil ardi adaban, sungguhnya aku ingin menimpakan siksa kepada penduduk bumi. Dosa manusia udah habis-habisan, hampir tidak ada dosa satu pun yang tidak dilakukan, komplit udah dosanya itu. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan siksa itu, tidak jadi. Fa idza nadartu ila ummari buyuti, maka tatkala aku melihat orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, masjid-masjidku, ini macam kita ini nih, ini kita ini termasuk orang-orang yang buat Allah tidak jadi menimpakan bala adab. Wal mutahabbinafi, dan orang-orang yang saling mencintai karena aku, yang mereka bertemu di jalan Allah, bertemu di masjid Allah, bertemu di majlis membahas ilmu Allah atau zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, bertemu ketika haji, ketika umrah, ketika majlis talim seperti ini, dan saling mencintai karena Allah, itu membuat Allah tidak jadi menimpakan siksanya. Dan yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Bahkan dia tidak hanya mohon ampun untuk dirinya, dia juga memohonkan ampun untuk saudara-saudaranya. Astaghfirullahaladzim li walil muslimin wal muslimat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Semuanya astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
minal khotoya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu saja? Misalnya di Jakarta ini orang-orang yang tadi disebutkan akan bisa menjadi jalan kita beruntung, kita selamat, itu namanya Habib Anu misalnya, atau Kiai Anu misalnya, Ustadzah Anu, Ustadz Anu, atau Pak Haji Anu. Kenapa tidak dikasih tahu? Hikmahnya adalah qila yahtakiru ahadan minhum, supaya kita itu tidak meremehkan seseorang pun di antara manusia, siapapun. Jangankan orang-orang yang tampak orang soleh, orang takwa, orang yang kelihatannya tidak genah aja. Lalu kata Habib Mutahar Semarang itu orang yang yaknah gitu-gitu. Itu aja kita jangan tergesa-gesa meremehkan. Kenapa? Kita tidak tahu siapa dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, jangan suka meremehkan orang. Nah ini kadang-kadang kita itu Masya Allah saking latah ya, bahkan di masjid, di musola, di majelis-majelis zikir itu sering tanpa sadar ngeremehin orang. Contoh ketemu salaman gitu, tidak sungguh-sungguh, tidak assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau salaman pandang wajah, pegang tangannya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan gini, assalamualaikum. Ada yang kayak gitu? Ada? Mana orangnya? Itu ngeramain orang. Ini nih, moga-moga kita ini jangan sampai begitu. Dan ini kadang juga dilakukan oleh orang-orang katanya berilmu. Kumpul para ustadz, oh yang merasa ustadz hebat, merasa ustadz kondang gitu, sama ustadz-ustadz kampung itu, tidak ngelihat. Padahal dia tidak tahu di hadapan Allah siapa yang lebih tinggi, kita tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Qiyat rubutu aminhum, supaya kita itu berendah hati minta doa kepada sesama. Karena siapa tahu orang yang kita mintain doa itu ini rijal, tokoh yang menjadi kekasih Allah, yang disebut man nadhar ilaihim sa'ida sa'adatan la yabqa ba'daha abadan. Semoga kita semuanya dalam hidup dipertemukan oleh Allah dengan hamba-hamba Allah terpilih ini, sehingga kita dan keluarga kita sa'adatan la yasqa ba'da abadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.